Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali sebuah acara spesial program. Dan ini pas sekali karena saat ini angka COVID masih belum menunjukkan penurunan. Tapi yang pasti kewaspadaan kita akan COVID ini harus kita utamakan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk kita semuanya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan COVID ini, orang mungkin sudah menjadi satu hal yang familiar, yakni dengan swab antigen. Tapi bagaimanakah dengan yang sekarang mungkin menuai kontroversi bagi orang yang kurang paham? Tapi bagi kita sebagai orang yang ngaji mestinya akan semakin cerdas. Betapa pentingnya bahwa kita mesti ada sesuatu langkah bagaimana kita mendapatkan herd community. Ini mungkin satu hal yang pantas dan layak untuk kita semua bisa laksanakan. Karena Majelis Tafsir Al-Quran adalah satu komunitas yang besar. Dan saat ini Anda wajib, kita semuanya wajib bersyukur. Karena banyak di luar mungkin tetangga kita atau siapapun yang saat ini terpapar COVID, namun bisa jadi terlantar karena tidak memiliki komunitas seperti kita, dan kita bisa saling membantu karena ada kebersamaan, karena ada jamaah. Nah, inilah pentingnya kebersamaan itu. Dan pemirsa, malam hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kontroversial tentang vaksin itu sendiri saat ini menjadi bahasan utama malam hari ini. Vaksinasi pentingkah? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kita studio MTA TV telah hadir tamu-tamu yang luar biasa. Di samping kiri saya ada beliau Dr. Iskandar, spesial kedokteran keluarga layanan primer. Beliau juga selaku Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran wilayah Sukoharjo, dan sekaligus beliau pemilik klinik Mutiara Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi saat ini kabarnya? Alhamdulillah, selalu sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ini mungkin bagi Anda yang saat ini sedang menyimak, di gambar flyer beliau jelas kelihatan handsome-nya. Beliau adalah dokter yang masih sangat muda, ya, Dr. Arif Soekarno, MPH, Magister Public Health. Kemudian di berikutnya di belakangnya ada AIFO K, ahli ilmu faal olahraga klinis, luar biasa. Ini beliau juga pemilik klinik yang ada di Teluan Sukoharjo, ya, dan beliau juga selaku gugus tugas di MTA, ya, MTA Pusat. Kemudian beliau tadi Dr. Iskandar juga selaku bidang mitigasi di gugus tugas pusat. Kemudian paling ujung, nah ini bagi Anda yang sering menyimak seputar haji pasti tidak akan pangling dengan beliau. Beliau adalah Dr. Muhammad Amrullah selaku si donor plasma gugus COVID MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, saat ini kita memang banyak yang bisa jadi mengerti
kondisinya kita perlu vaksin, tapi kadang-kadang juga takut. Ini sebenarnya ada kekhawatiran apa? Kita semua kadang-kadang tidak mengerti, bahkan yang takut pun itu juga tidak mengerti begitu. Nah, mungkin terkait dengan vaksin ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya vaksin itu cara kerjanya bagaimana, sehingga kadang-kadang orang yang divaksin harus mendapatkan dampak dulu begitu. Ada yang demam, kemudian ada yang seperti pegal-pegal dan lain sebagainya. Nah, Dr. Iskandar silahkan. Iya, oke. Terima kasih Mas Rudi. Para pemirsa semua, jadi kali ini ya saya akan menerangkan dulu bagaimana sih cara kerja vaksin itu ke dalam tubuh kita. Jadi nanti para pemirsa nanti bisa memahami ketika sudah memahami bagaimana cara kerjanya. Diharapkan nanti para pemirsa nggak takut lagi ya bagi panjenengan yang belum vaksin. Nanti ketika ada kesempatan silakan untuk vaksin ya, nanti sambil memahami ini bagaimana cara kerjanya. Jadi begini ya, vaksin itu sebenarnya adalah antigen, di mana antigen ini dibuat sedemikian rupa bahwa antigen itu merupakan KTP-nya virus atau identitasnya virus ya, identitasnya virus yang dimasukkan dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita melalui sel imun kita itu akan mengenali ya antigen itu bahwa itu antigen si COVID ya, sehingga nanti tubuh kita itu akan berusaha melakukan atau membuat senjata untuk bisa memusnahkan si virus yang memiliki KTP seperti itu. Nah, dengan mekanisme di dalam tubuhnya, sehingga ketika nanti memang benar-benar ada COVID masuk ke dalam tubuh kita sudah memiliki senjata untuk membunuh virus itu yang namanya antibodi ya, antibodi. Nah, itu secara garis besarnya begitu. Lah, secara mekanisme cara kerjanya begini. Dulu pernah saya terangkan ya, bagaimana imunitas kita namanya leukosit, sel darah putih, itu punya 2 divisi pasukan. Pasukan garda depan dan pasukan elit ya. Pasukan garda depan ini adalah yang pertama-tama mengenali, memerangi, dan membangunkan teman-temannya dan memberitahukan teman-temannya ya, sel imun itu, bahwa ada musuh yang datang. Itu namanya sel innate, makrofag dendritik ya. Itu pasukan garda depan. Nah, pasukan garda depan ini atau yang disebut makrofag atau sel dendrit ini adalah tugasnya penjaga garis depan, dan siapapun musuhnya akan diperangi ya. Dan cara perangnya adalah rame-rame atau cara kasarannya berangasan ya. Pokoknya siapa yang musuh, dia langsung ibaratnya nutuk kentongan. Ya, COVID datang akan teriak, maling, ada musuh. Nah, seperti itu. Sama juga ketika vaksin itu masuk, ya, vaksin itu sebenarnya adalah virus yang dilemahkan. Artinya virus yang kemampuan beranak pinaknya dilemahkan, kan, dihilangkan, sehingga masuk dalam tubuh tidak bisa beranak pinak karena memang sudah dikebiri kan oleh produsen pabriknya. Nah, ketika virus ini yang sudah dilemahkan, yang namanya vaksin itu, ketika disuntikkan di lengan kita ya, masuk peredaran darah, nanti akan diperangi pertama kali oleh pasukan garda depan namanya makrofag. Lah, ketika makrofag menemui vaksin ini, karena dianggap virus, dia kan membawa KTP-nya KTP virus COVID kan, seperti itu. Maka makrofag ini segera teriak-teriak membangunkan teman-temannya ya. Teriak-teriak ibaratnya maling ya, ada maling ya.
Dia berteriak membunyikan sirinenya. Sirinenya itu bentuknya sitokin ya. Sitokin itulah zat yang menimbulkan demam, menimbulkan ngantuk ya, menimbulkan lemas, lesu. Itu adalah efek sitokin karena pasukan garda depan kita itu berusaha untuk melawannya dengan membangunkan teman-temannya ya. Itu. Maka ketika virus vaksin itu masuk, sebagian dari kita akan merasakan demam, akan merasakan lemas, kadang pusing, kadang gliyeng, kadang ngantuk. Itu karena kerja dari sel imun kita untuk membangunkan teman-temannya dan membangun pertahanan diri ya, seperti itu. Maka tidak usah takut kalau ini terjadi, memang itu tubuh kita sedang bekerja. Nah, nanti sel pasukan elit ini yang akan mengambil alih. Biasanya hitungan 24 jam ya, sampai ada yang 36 jam ya. Sehari, 2 hari, 3 hari itu mungkin agak lemas, terasa agak panas, tapi paling sering ya itu paling enggak sampai 24 jam. Karena apa? Memang virus ini kemampuan beranak pinaknya sudah dihilangkan ya, sehingga tidak punya kemampuan untuk bertambah banyak ya, sehingga aman, tubuh kita akan mampu melawannya ya. Karena beda dengan virus sungguhan. Kalau virus sungguhan kan beranak pinak, jadi mungkin panasnya bisa berhari-hari. Kalau vaksin ini tidak bisa beranak pinak, ya udah dengan dosis segitu sudah diukur oleh produsennya, masuk menyebabkan panas, tidak apa-apa, nyeri tidak apa-apa, tapi sebagian juga nggak bergejala kan, seperti itu. Nah kemudian setelah makrofag atau pasukan garda depan itu membunyikan sirena, kemudian sebagian dimakan, dilaporkan kepada pasukan elit namanya CD8 atau limfosit T CD4. Itu adalah komandan besarnya pasukan kita. Nah, CD4 atau pasukan elit komandannya ini, panglima TNI-nya ini nanti akan menerima laporan dari makrofag pasukan garda depan itu untuk mengatur serangan. Bentuknya gimana? Pasukan elit CD4 itu tadi limfosit T itu akan memerintahkan namanya CD8 yang bersifat sitotoksik ya, membunuh sel yang rusak, dan juga memerintahkan ke sel B. Sel B inilah yang akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasma inilah yang memproduksi antibodi. Nah, vaksin ini diharapkan jenderal besarnya, panglima TNI-nya ini segera mengaktifkan limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Kalau sudah punya sel plasma, maka tubuh kita sudah memiliki pabrik antibodi, kan, seperti itu. Maka antibodi yang dihasilkan ini bersifat memiliki kemampuan senjata untuk membunuh virus yang memiliki KTP COVID itu tadi. Jadi ketika nanti ada virus COVID betulan datang, sudah punya senjata ya, antibodi itu tadi ya. Nah, itu bisa EGM, EGG, itu spesifik mengenali khusus untuk musuh yang berbentuk COVID ini. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsi vaksin ya, vaksin. Jadi intinya adalah virus yang sudah dilemahkan masuk dalam tubuh, diperangi oleh makrofag dendritrik, pasukan garda depan, dilaporkan ke panglima TNI-nya, pasukan elitnya. Pasukan elit mengatur bentuk penyerangan, akhirnya membuat pabrik untuk memproduksi antibodi namanya imunoglobulin. Ya, pabriknya itu namanya adalah sel plasma. Sel plasma lah, itu makanya kalau orang sakit di rumah sakit kan di donor plasma lah, itu sebenarnya itu supaya bisa memproduksi antibodi kan, seperti itu. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah sekarang gini,
yang perlu diketahui, vaksin ini ada macam-macam ya. Nanti ada yang takut dengan Astra, ada yang takut dengan Pfizer, ada yang takut dengan Moderna, Sinovac dan sebagainya. Jadi memang macam-macam. Untuk Sinovac itu adalah tadi virus betulan tapi dimatikan kemampuan beranak pinaknya atau dikebiri. Kemudian yang kedua Astra itu sebenarnya virus lain, tapi dia pinjem KTP-nya COVID, artinya memang direkayasa supaya yang disuntikkan ini, vaksinnya ini di permukaannya itu mengandung KTP-nya COVID, sehingga tubuh akan mengenali itu virus COVID. Itu yang Astra, memang efek sampingnya memang agak banyak ya, makanya banyak yang takut, tapi sebenarnya aman kok ya itu. Kemudian yang datang lagi adalah Moderna. Kalau Moderna ini adalah programnya saja atau messenger RNA. Jadi messenger RNA ini berupa file program dari virus. Ketika masuk dalam tubuh, nanti program itu akan menjalankan mesin tubuh untuk memproduksi protein sebagai KTP-nya virus COVID. Ya, itu Moderna, dan nanti sama dengan Pfizer, ya, itu sama messenger RNA. Jadi programnya virus yang disuntikkan. Terus nanti ada lagi vaksin Sinovac, itu sama dengan Sinovac. Ya, itu virus yang dilemahkan, inactivated. Terus yang terakhir nanti ada virus merah putih. Ini yang vaksin, ya. Vaksin merah putih. Ini berasal dari virus Indonesia yang buat orang Indonesia, pabriknya juga di Indonesia. Lah ini berupa ya, itu sel dendrit yang tadi saya katakan ya, sebagai pasukan garda depan. Itu nanti yang akan disuntikkan kan, seperti itu info yang diterima. Jadi memang penemuan para ilmuwan Indonesia kita, dan ini juga sudah diterima dunia ya dengan sistem sel dendritik ini, karena sel dendritik itu adalah itu yang memerangi pertama kali si virus itu datang. Lah nanti yang akan ditanam yaitu antibodi yang ditanam seperti itu yang akan datang. Lah itu cara kerjanya memang beda-beda tergantung pabriknya, nanti sesuai dengan jenisnya jenis apa gitu. Jadi sementara itu Mas yang cara kerjanya ya. Saya ingin bertanya tentang ketika efek karena makrofag tadi menyerang vaksin yang masuk tadi langsung berdampak pada tubuh, iya, nanti betul. Bisa demam dan sebagainya. Iya. Namun ada juga orang yang tidak terdampak, iya, gitu. Betul. Kalau itu seperti apa kerja tubuh? Ya, jadi ini berkaitan dengan sistem imunnya masing-masing individu ya, masing-masing individu. Jadi setiap orang itu mempunyai limfosit, itu ada yang memang betul-betul sehat, ada yang memang banyak defeknya, banyak kerusakannya. Jadi sistem imun, cara kerja tubuh menerima vaksin ini sama dengan sistem imunnya sehari-hari orang tersebut. Jadi begini, kalau sehariannya orang itu memiliki alergi ya, alergi misalkan yang paling ringan lah alergi telur, alergi udang, sampai yang paling berat itu ada alergi sampai shock, misalkan alergi minum obat apa, paracetamol atau obat apa sampai shock berat, itu adalah perannya dari limfosit tadi, limfosit atau si pengatur serangan. Jadi begini, ketika sel imun ini mengalami kerusakan, itu sel imun kita nggak bisa membedakan ini musuh, ini kawan kan itu. Karena sebenarnya virus dan zat lain masuk antigen itu ada namanya marker atau penanda KTP ya, namanya MHC ya, MHC. Lah
sel kita itu punya reseptor penerima KTP-nya antigen itu. Lah, namanya toll-like receptor ya, atau TLR gitu. Nah, ini mengalami defek kerusakan sehingga tidak bisa membedakan bahwa KTP-nya tadi, proteinnya tadi itu musuh atau kawan. Ya, kalau misalkan musuh ya dianggap kawan, nah itu yang terjadi adalah virus disuruh masuk karena dikira kawan semua, ayo masuk nah itu yang imunitasnya jelek ya. Ada juga yang sebenarnya kawan dianggap musuh ya, misalkan alergi itu tadi, alergi misalkan alergi udang, sebenarnya udang itu kan teman ya, tapi sel imunnya rusak, dianggap musuh sehingga diperangi timbul gatal-gatal. Nah itu sel imunnya rusak. Termasuk juga kanker itu. Kanker itu sebenarnya ada sel yang rusak tapi dibiarkan karena dianggap teman sehingga berkembang jadi kanker. Itu semua berhubungan dengan sel imun kita. Maka ketika diberikan vaksin dan kita itu ada yang bergejala atau enggak, itu memang tergantung ada tingkat sehat tidaknya sel imun kita. Maka memang kalau memang sehat, kita nggak ada alergi, nggak ada riwayat alergi atau apa, itu aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali kalau memang ada riwayat autoimun atau alergi berat, misalkan perdarahan lambung, asma yang sering sesek, nah itu sama dokter biasanya jangan dulu divaksin. Jadi aman selama tidak ada riwayat alergi berat. Ya. Kalau saya sebagai orang awam, Pak Dokter, jadi ketika vaksin itu masuk, dia memasukkan identitas daripada virus yang sudah mandul, yang sudah mandul. Kemudian yang mikrofag tadi lapor ke CD4. Kemudian ketika CD4 itu menyiapkan ketika ada virus yang serupa, itu dia sudah menyiapkan seperti amunisi. Apakah betul gitu? Iya betul. Jadi lewat memerintahkan limfosit B dan limfosit humoral segera berubah menjadi sel plasma. Baik. Sel plasma inilah pabrik amunisi. Amunisi namanya antibodi atau imunoglobulin. Ya. Baik pemirsa, sepertinya Anda mulai terbuka ini bagaimana pentingnya vaksinasi itu agar bisa masuk ke tubuh kita, karena di situ ternyata sangat berguna ketika ada virus yang serupa dengan apa yang sudah disiapkan tubuh, itu Anda insya Allah akan terbantu untuk bahkan bisa menolak ya, bisa menolak. Baik, kemudian saya akan beralih ke Dr. Amrullah. Beliau selaku juga